Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kita bertemu lagi di pertemuan ketiga di mata kuliah di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Materi yang ketiga adalah kita akan berbicara tentang tugas dan fungsi dari Bank Indonesia atau Bank Indonesia yang sebagai bank sentral yang ada di negara kita, negara Indonesia gitu ya. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang bahwa yang namanya bank sentral itu biasanya merupakan lembaga negara yang memang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut. Itu yang merupakan pengertian dari bank sentral itu sendiri. Nah, adapun tugas-tugas pokok dari bank sentral, di antaranya yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan yang ketiga adalah mengatur serta mengawasi bank gitu ya. Untuk fungsi bank sentral sendiri ada beberapa poin. Yang pertama adalah memegang deposito bank lain, mengedarkan uang kartal, di mana uang kartal itu adalah uang berupa uang kertas ataupun uang logam yang memang sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan uang gitu ya. Yang ketiga adalah bertindak sebagai clearing yang sudah pernah dijelaskan tentang clearing itu. Yang keempat adalah sebagai lembaga keuangan atau lembaga fiskal pemerintah. Yang kelima adalah mengawasi dan memandu bank-bank. Dan yang terakhir adalah mengatur serta mengendalikan jumlah uang yang beredar atau tentang penawaran uang. Nah, di sini untuk fungsi bank umum ada banyak sekali fungsi yang memang kita ketahui dari bank itu. Yang pertama, menghimpun dana dari tabungan masyarakat. Yang kita tahu biasanya banyak masyarakat yang sudah terbiasa mengenal bank atau menyimpan uangnya di bank gitu ya. Dan disimpan di bank tersebut, lalu nanti bank tersebut biasanya akan menghimpun dana dari tabungan yang memang sudah kita berikan. Yang kedua adalah memberikan pinjaman atau kredit untuk segala macam yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang hubungannya dengan kredit. Yang ketiga, menyediakan mekanisme pembayaran di dalam perbankan pun yang kita tahu bahwa pembayaran itu jenis-jenisnya pun banyak sekali gitu ya. Nah, di sini juga itu adalah merupakan salah satu dari fungsi bank umum. Yang keempat adalah menciptakan uang giral. Tadi juga ada, kalau uang kartal kan kita masuknya ke uang logam gitu ya, dan uang kertas gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menyediakan fasilitas untuk memperlancar perdagangan luar negeri, menyiapkan jasa trustee, dan menyediakan jasa-jasa keuangan dan lainnya. Nah, di sini yang kita ketahui sudah dijelaskan juga di minggu lalu bahwa ada selain bank umum, ada juga bank syariah dan ada juga BPR gitu. Di mana sudah pernah disinggung bahwa yang namanya bank syariah dengan BPR itu memang semuanya sama-sama menerapkan atau menghimpun dana dari masyarakat juga, tetapi yang membedakan adalah di sini mungkin BPR atau bank syariah sendiri punya kegiatan usahanya yang memang berdasarkan jenis atau prinsip-prinsip yang memang untuk lalu lintas pembayarannya pun berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di sini yang kita tahu peran bank sentral itu menjaga stabilitas moneter, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat khususnya perbankan, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan atau potensial shock yang memang berdampak pada stabilitas sistem keuangan atau sebagai jaring pengaman dari sistem keuangan itu sendiri. Nah, yang kita tahu juga bahwa bank umum ini banyak sekali peran yang memang mereka terapkan gitu ya dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonominya gitu, dari mulai yang menyediakan berbagai jasa perbankan gitu ya sebagai jantungnya perekonomian dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, prinsip-prinsip bank pun udah dijelaskan di pertemuan yang pertama, Ibu bahas sedikit di sini gitu ya. Ada prinsip kepercayaan, ada prinsip kehati-hatian, ada prinsip mengenal nasabah, dan ada prinsip kerahasiaan. Ini yang memang harus ada
di dalam prinsip-prinsip yang berhubungan dengan perbankan. Nah, produk-produk bank juga banyak sebetulnya ya, tapi yang sering kita ketahui dan kita kenal itu mungkin simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito gitu, dimana ini adalah semuanya yang memang dilakukan oleh masyarakat yang memang yang melakukannya itu adalah perbankan itu sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, yang selanjutnya di sini kalau kita ketahui bahwa ada beberapa kelembagaan bank di Indonesia gitu, di mana di sini yang kita tahu bahwa bank sentral itu akan membawahi Bank Umum dan BPR gitu. Nah, Bank Umum dan BPR ini dia masuk ke dalam salah satu kelembagaan bank yang memang ada khususnya di negara kita gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tahu bank sentral, kita langsung ke fokus kita adalah Bank Indonesia. Bank Umum, kita mengenal Bank Umum juga gitu ya. Atau yang selanjutnya adalah kita mengenal juga tentang BPR gitu. Itulah yang memang masuk ke dalam kelembagaan bank yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya di sini yang kita tahu adalah Bank Indonesia itu biasanya mereka itu melakukan yang namanya punya kedudukan dan tujuan gitu ya. Dalam artian di sini yang kita tahu Bank Indonesia itu merupakan bank sentral dari negara kita sendiri gitu ya. Terus juga lembaga negara yang memang independen, terus ada di bawah badan hukum dan memang pemegang kas pemerintahnya. Ini adalah di Bank Indonesia. Nah, bagaimana kedudukan Bank Indonesia? Ada di ibu kota negara, dapat memiliki kantor di luar negeri dan di dalam negeri. Nah, bagaimana kalau kita berbicara tujuannya gitu ya? Nah, tujuannya adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Jadi jangan sampai kita mengalami yang namanya inflasi atau deflasi gitu ya, ibaratnya seperti itu. Atau ketika nilai nilai rupiah itu mengalami ketidakstabilan gitu ya, ataupun inflasi gitu. Nah, makanya di sini tujuan Bank Indonesia adalah mereka akan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang didukung oleh dengan adanya mungkin pertukaran nilai rupiah dan inflasi itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita berbicara tugas Bank Indonesia gitu ya, ini juga sudah pernah dibahas ya sedikit bahwa tadi menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, atau mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran gitu ya. Nah, inilah yang memang kita kenal bahwa tugas utama Bank Indonesia atau istilahnya dikenal dengan 3 pilar tugas utama Bank Indonesia gitu. Nah, di sini ada menurut Undang-Undang tahun 1999 bahwa tugas Bank Indonesia itu adalah yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter dengan instrumen mereka ada operasi pasar terbuka, penetapan bunga diskonto, dan penetapan cadangan wajib minimum serta pengaturan kredit ini yang memang harus dilakukan oleh Bank Indonesia. Gitu. Nah, yang kedua adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, di mana mereka akan mengatur dan menyelenggarakan yang namanya clearing serta penyelesaian akhir transaksi, di mana Bank Indonesia ini mereka akan berwenang untuk mengatur sistem clearing antar bank dalam mata kuliah rupiah ataupun falas atau valuta asing yang meliputi sistem clearing domestik dan sistem lintas negara. Yang kedua adalah mengeluarkan dan mengedarkan uang, di mana Bank Indonesia ini merupakan lembaga yang memang punya kewenangan untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang dalam bentuk rupiah, ataupun mereka bisa mencabut atau menarik uang dari peredaran dan bisa juga memusnahkannya gitu ya. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Berarti di sini Bank Indonesia itu akan melakukan pengawasan terhadap semua bank yang ada di Indonesia, akan memberikan atau akan mencabut izin usaha bank juga, akan memberikan izin pembukaan ataupun penutupan atau realokasi kantor bank, dan melaksanakan uji kelayakan atau fit and proper-nya untuk terhadap pengelolaan bank dan kepemilikannya. Lalu yang selanjutnya adalah memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usahanya. Oke, yang selanjutnya di sini ada beberapa kepengurusan dan tempat kedudukan Bank Indonesia, di mana kita akan berbicara kepengurusan Bank Indonesia itu terdiri dari Dewan Gubernur gitu, yang memang di situ mereka biasanya akan
melakukan kerjasama gitu ya, atau akan menunjuk gubernur sebagai pemimpin dewan gubernurnya gitu ya, atau akan menunjuk deputi gubernur gitu ya, atau deputi gubernur senior yang memang di sini sebagai wakil dewan gubernur dan jumlahnya 1 orang, ataupun deputi gubernur yang jumlahnya mungkin 4-7 orang gitu dalam kepengurusan dan kedudukan Bank Indonesia itu sendiri gitu ya. Nah, bagaimana ketika kita berbicara kegiatan usaha Bank Indonesia gitu ya? Biasanya yang pertama memindahkan uang dan memberi wesel unjuk, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran dan tagihan kertas berharga, mendiskonto kertas pembendaharaan atas beban kerja, membeli dan menjual wesel yang di askep bank, membeli dan menjual cek, surat wesel dan kertas dagang lainnya, memberikan jaminan bank dan menyediakan tempat penyimpanan barang-barang berharga. Ini yang memang 7 kegiatan usaha yang memang dikelola oleh Bank Indonesia gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana ketika kita berbicara hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah gitu ya. Biasanya yang pertama kita lakukan itu biasanya bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, Bank Indonesia dapat memberi pinjaman luar negeri atau menata usahakan menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap luar negeri, serta memberikan pendapat kepada pemerintah mengenai masalah ekonomi, keuangan, perbankan, dan RAPBN yang memang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia itu sendiri. Lalu yang terakhir di sini ada biasanya kalau berhubungan dengan pemerintah ini kita bisa menerbitkan surat hutang negara atau pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. Inilah hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah gitu yang kita tahu ya. Nah, tadi untuk kegiatan usaha di Bank Sentral atau Bank Indonesia. Nah, untuk kegiatan usaha di Bank Umum ini mungkin kurang lebih minggu lalu juga pernah dibahas gitu ya, bagaimana kegiatan usaha bank umum gitu. Biasanya selain menghimpun dana, yang kita tahu tadi menghimpun dana dari masyarakat itu bisa dalam bentukan tabungan, deposito, giro gitu ya, sertifikat deposito dan lain-lain, ataupun bisa memberikan kredit atau menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, bisa juga menerbitkan surat pengakuan hutang, ataupun membeli dan menjual atau menjaminkan surat-surat berharga gitu ya, ataupun kegiatan usahanya bisa memindahkan uang serta menerima pembayaran tagihan atau surat berharga, menempatkan dana ataupun meminjamkan uang kepada bank gitu, dan menyediakan tempat untuk menyimpan atau menyimpan barang gitu ya, ataupun berupa surat berharga gitu. Lalu yang terakhir adalah biasanya melakukan kegiatan anjak piutang gitu, yang memang kita dikenal mungkin kartu kredit gitu untuk pengurusan dana pensiun dan lain-lain. Ini yang memang ada dalam kegiatan usaha dari Bank Umum itu sendiri gitu ya. Nah, kalau kegiatan usaha dari BPR biasanya mereka tetap sama gitu ya, tetapi memang lebih sedikit cakupannya gitu. Kalau untuk BPR itu sendiri gitu, pasti tetap menghimpun dana gitu ya, bisa dalam bentuk tabungan, sertifikat, deposito, dan lain-lain gitu. Lalu memberikan kredit, menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, dan menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito berjangka, ataupun tabungan pada bank lain. Itu yang dilakukan, atau itu kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR gitu ya. Nah, biasanya ada pelarangan nih untuk BPR, bahwa BPR itu dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua, melakukan kegiatan usaha valuta asing itu dilarang juga. Yang ketiga, melakukan penyertaan modal itu pun dilarang. Dan yang keempat adalah melakukan usaha perasuransian, itu pun dilarang gitu ya. Yang terakhir adalah melakukan usaha lain. Oke, mungkin Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini untuk mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan, pertemuan 3 di teori atau bab yang kita bahas itu tentang Bank Indonesia atau Bank Sentral, dari mulai tugasnya, dari mulai wewenangnya, dari mulai fungsinya gitu, dari mulai tujuannya, dari mulai kedudukannya, dan dari mulai
peranannya gitu ya, peranan yang dilakukan oleh bank sentral itu sendiri. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan mungkin ada kekeliruan gitu ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.